Kita masih mengkaji kitab Salasun wa Salasuna Sababan lil Khusyuk Syekh Muhammad Shalih Al-Munji. Beliau tulis dalam kitabnya ini bahwa bacaan-bacaan sholat dominan bermacam-macam, tidak cuma satu kalimat, tidak cuma satu susunan kalimat. Sesudah Al-Fatihah sudah jelas kita paham Rasulullah baca surahnya tidak itu-itu saja. Sebelum Al-Fatihah doa iftitah Rasul tidak itu-itu saja. Sesudah baca surah, rukuk, sujud, i'tidal, duduk antara dua sujud sampai tasyahud pun bacaan Rasul, susunan kalimat bacaan beliau tidak cuma satu macam. Termasuk dalam tasyahud. Wa fit tasyahudi adadun minas siyagil waridati. Dalam bacaan tasyahud pun ada banyak susunan kalimat yang warid yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Musannif kitab ini merasa meyakini bahwa adanya bermacam-macam bacaan itu enggak sekedar supaya umat Rasulullah bisa memilih mana yang paling pas buat dia, mana yang paling pendek, enggak sekedar itu, tapi ada hikmah lain. Karena masing-masing susunan kalimat bacaan-bacaan sholat itu mengandung makna yang berbeda. Ketika tiap-tiap susunan kalimat itu kita praktekkan, kita hayati maknanya, tentu hal berbeda akan kita dapatkan. Kata musannif kitab ini, di situ ada rahasia berkaitan dengan kekhusyuan sholat. Jemaah dan Allah yakum ajmain. Di antara susunan kalimat tasyahud yang warid dari Rasul, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna idza shallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ar-rajulu minna fi salatihi assalamu ala Allah, assalamu ala fulan. Yakhussu, pada mulanya ketika kami sholat makmum kepada Rasul, dalam sholatnya beberapa orang di antara kami itu membaca assalamu ala Allah, assalamu ala fulan, assalamu ala fulan pada mulanya. Yang bacaan jamaah itu didengar oleh Rasul. Kata Ibnu Mas'ud, faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin. Setelah Rasul dengar di antara sahabatnya yang dalam tasyahudnya ada baca assalamu ala Allah, assalamu ala fulan dan selanjutnya, suatu hari Rasul pun memberikan nasihatnya, memberikan ajarannya pada kami. Kata beliau, innallaha azza wa jalla wassalam. Allah azza wa jalla dialah assalam, dialah yang memberikan keselamatan. Enggak perlu assalamu ala Allah, keselamatan untuk Allah. Fa idza qa'ada ahadukum fi salatihi, karena itu jika kalian duduk dalam salatnya, duduk tasyahud, falyaqul, bacalah at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna
wa ala ibadillahis shalihin. Jadi atas tasahud at-tahiyyatu lillah, as-salawatu wat-thayyibat, assalamu alayka dan selanjutnya, itu salah satu bacaan tasahud yang warid dari Rasul, riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 831, Imam Muslim 924, Abu Dawud, An-Nasai dan Imam Ibnu Majah. Boleh jadi ini simpel. At-tahiyyatu lillah, as-salawatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Versi bacaan lain yang juga warid dari Nabi, diajarkan oleh Rasul, depannya sama, susunannya yang berbeda. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, berkata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhuda kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Yang tadi Bukhari Muslim, yang ini cuma riwayat Imam Muslim. Cuma kalimat pengantar yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas ada penekanan. Yu'allimuna at-tashahhuda kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Rasulullah mengajarkan kepada kami bacaan tasyahud sebagaimana beliau mengajarkan bacaan surah Al-Quran. Boleh jadi keseriusan dalam mengajarkannya sama dengan ketika Rasul mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat. Boleh jadi ketelitian makharijul hurufnya sama seperti ketika Rasul mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat. Fakana yaqulu, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasul membaca di depan kami, mengajarkannya pada kami, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna. Sedikit perbedaan dari yang tadi assalamu pakai alif lam, depannya di sini enggak, nakirah. Salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna. Ketika assalamu artinya lebih khusus, enggak pakai alif lam. Salamun artinya lebih umum, salam keselamatan secara umum. Kalau assalamu keselamatan secara khusus. Susunan depannya sudah berbeda dari yang tadi. Yang tadi at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Yang ini at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Lanjutnya yang tadi assalamu, yang ini salamun alayka ayyuhan nabiy. Selanjutnya sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang ini diriwayatkan Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Muslim 929, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Imam Ibnu Majah. Jumlah perawinya lebih banyak tapi minus Al-Bukhari. Itu sudah dua susunan bacaan tasyahud. Enggak cuma dua, ada yang lain. Ada yang at-tahiyyatut thayyibatus shalawatu lillah. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata,
Amma ta'lamuna kaifa taquluna fi salatikum? Kalian sudah tahu atau belum apa yang harus kalian baca dalam salat kalian? Bagaimana semestinya kalian membaca dalam salat kalian? Kata sahabat Abu Musa, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatabana, Rasul pernah menyampaikan pidato di depan kami, fabayyana lana sunnatana, Rasul jelaskan pada kami sunnah-sunnah yang harus kami jalankan. Wa 'allamana sholatana, Rasul ajarkan kepada kami bagaimana sholat kami, sholat kita ini. Kata sahabat Abu Musa, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun bersabda, fatilka bitilka, bacaan ini, bacaan ini, bacaan ini. Lanjutannya, wa idza kana indal qa'dati, jika kalian sedang duduk tahiyat, falyakul min awwali qawli ahadikum, hendaklah bacaan pertama kalian at-tahiyyatut thayyibatus sholawatu lillah, at-tahiyyatut thayyibatus sholawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Jadi yang beda dari at-tahiyatnya. Lalu yang juga ada sedikit perbedaan salamnya. Ada yang assalamu, ada yang salamun, nggak pakai as. Hadis yang ini riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim 931, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah. Jadi beberapa macam bacaan tasyahud itu semua hadisnya sahih. Bebas buat kita mau pakai yang mana. Syukur-syukur kalau kita bisa semuanya kita pakai di masing-masing sholat kita. Sholat ini pakai yang ini, sholat itu pakai yang itu, seraya kita hayati maknanya. Ada redaksi yang keempat, berbeda dari tiga sebelumnya. An Abdurrahman bin Abdul Qari annahu sami'a Umar bin Khattab. Dari Abdurrahman bin Abdul Qari, beliau mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu an yu'allimun nasa tasyahhuda 'alal mimbar, mengajarkan bacaan tasyahud kepada umat, mengajarkannya di saat beliau berada di atas mimbar. Boleh jadi mimbar khutbah Jumat, boleh jadi mimbar-mimbar yang lain. Umar mengajarkan kalimat tasyahud, bacaan tasyahud kepada umat. Fayaqulu, kata beliau, at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu lillah. Beda dari tiga yang lain. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Selanjutnya sama. At-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu lillah. Apa yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan Abdul Razzaq. Mungkin perawinya enggak terlalu terkenal buat mayoritas umat. Jadi tasawuf-tasawuf yang semuanya warid dari Rasul itu tidak perlu kita tetapkan tasawuf sholat harus pakai begini, enggak sah, enggak perlu. Bahwa selanjutnya Imam Malik lebih memilih menggunakan tasahudnya Umar bin Khattab, yang lain lebih memilih tasahudnya Abdullah bin Mas'ud, ada yang lebih memilih tasahudnya Abu Musa al-Ash'ari, ada yang memilih tasahudnya Abdullah bin Abbas. Itu semua enggak masalah.
Termasuk Imam Asy-Syafi'i, beliau lebih memilih tasyahud versi atau yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Alasannya karena susunan kalimatnya di tasyahud itu ada tambahan yang tidak ada di versi yang lain. Tambahannya kalimat al-mubarakatuh, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ada tambahan al-mubarakat. Alasan Imam Syafi'i itu, kata beliau, limuwafaqatihil Quran, adanya tambahan al-mubarakat itu serasi, sejalan, cocok dengan Al-Quran, cocok dengan Al-Quran di surah An-Nur ayat 61. Ini alasan Imam Asy-Syafi'i memilih tasyahud versi sahabat Abdullah bin Abbas. Di An-Nur 61, fasallimu ala anfusikum tahiyyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Al-ayat. Fasallimu, maka kalian semua ucapkanlah salam ala anfusikum, untuk diri kalian masing-masing. Assalamu alaina. Tahiyatan min indillah, sebagai satu penghormatan dari Allah, mubarakatan thayyibah, yang mengandung kebaikan-kebaikan. Dari semua kalimat tasyahud, susunan kalimat tasyahud yang mengandung kalimat al-mubarakat cuma versi dari sahabat Abdullah bin Abbas. Itu alasan Imam Asy-Syafi'i memilih tasyahud yang itu. Jadi 4 mazhab lebih melihat tasyahud yang ada yang warid dari Rasul itu pilihan, silahkan mau pilih yang mana. Pilih semuanya silahkan aja. Cuma saya belum menemukan ulama yang berpendapat satu sholat boleh sekaligus menggunakan 4 versi tasyahud. Belum pernah menemukan itu. Beda halnya kalau satu sholat kita membaca beberapa surat, itu bahkan dipraktekkan oleh Rasul. Seperti dalam sholat witir 3 rakaat, rakaat yang ketiganya ada riwayat Rasul membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, meskipun riwayatnya dhaif. Riwayat hasannya rakaat ketiga witir Rasul membaca Al-Ikhlas, rakaat pertamanya Al-A'la, rakaat keduanya Al-Kafirun. Itu riwayat sahih, sekurang-kurangnya hasan. Bahkan khusus untuk surah Al-A'la, ini termasuk surah yang disukai banget oleh Rasul. Al-A'la beliau gunakan untuk salat witirnya, beliau gunakan untuk salat Jum'ahnya, beliau gunakan untuk salat Idnya. Salat Jum'ah pilihan surah Rasul atau yang sering digunakan oleh Rasul, kalau tidak Al-Jum'ah Al-Munafikun, Al-A'la Al-Ghasyiyah. Di tafsir Zadul Masir itu diuraikan kenapa Rasul kok demen menggunakan surah Al-A'la. Alasannya karena di dalam surah Al-A'la itu ada 2 janji Allah yang sangat menggembirakan Rasul. Ada 2 janji Allah yang sangat ditunggu oleh Rasul. 2 janji Allah itu yang pertama, wa nuyassiruka lil yusra, aku akan mudahkan bagimu untuk mendapatkan taufik, mendapatkan kemudahan-kemudahan. Kata Siti Aisyah, semenjak ayat ini turun, andai kan ada 2 pilihan, Rasul dihadapkan pada 2 pilihan, beliau pasti akan memilih pilihan yang paling ringan, yang paling mudah. Itu hadis Bukhari Muslim dari Siti Aisyah, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa tara aisaruhuma malam yaksam.
Setiap kali Rasul dihadapkan pada dua pilihan, ada yang berat, ada yang ringan, ada yang susah, ada yang mudah, Rasul pasti pilih yang mudah, Rasul pasti pilih yang ringan, selama hal itu tidak dosa. Jadi Rasul demen banget menggunakan Al-A'la. Di antaranya pertama, karena di surah itu Allah janjikan kemudahan untuk Rasul. Yang kedua, melalui Al-A'la pula Allah berikan jaminan setiap wahyu yang Allah sudah berikan pada beliau, beliau tidak akan lupa. Beliau tidak akan lupa, kecuali yang sengaja dilupakan oleh Allah. Boleh jadi karena ayat itu direvisi, dinasah oleh Allah, otomatis hilang dari pikiran Rasul. Meskipun sudah pernah disampaikan oleh beliau kepada para sahabat, ketika selanjutnya ayat itu direvisi oleh Allah, diganti dengan ayat lain yang lebih baik, pasti ayat yang direvisi, yang dimansuh itu hilang dari ingatan Rasul. Jadi melalui Al-A'la Allah janjikan untuk apapun ayat yang sudah Allah wahyukan kepada beliau, beliau tidak akan lupa. Sanuqri'uka fala tansa. Jemaah dari Allah ya ajma'in. Jadi walaupun ulama madhab melihat Imam Syafi'i lebih suka menggunakan tasahudnya Ibnu Abbas, Imam Malik lebih suka menggunakan tasahudnya Umar bin Khattab dan lain sebagainya, saya lebih cenderung bahwa versi tasahud yang bermacam-macam ini boleh kita gunakan semuanya di masing-masing sholat. Bukan satu sholat maka 4 tasahud, bukan. Adapun selanjutnya kita lebih sering menggunakan yang ini, kadang yang ini, kadang yang ini, yaitu silahkan. Mungkin kita sependapat dengan Imam Syafi'i, versinya sahabat Abdullah bin Abbas, di situ ada kalimat yang sejalan dengan An-Nur 61, lantas tasawuf itu kita ambil, yaitu nggak masalah. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Dalam kitab Aunul Ma'bud versi Ibnu Abbas yang diawali dengan kalimat penekanan kama yu'allimunal Qur'an, Rasul mengajarkan tasyahud kepada kami sama polanya seperti beliau mengajarkan surah Al-Quran. Dalam kitab Aunul Ma'bud dijelasin fihi dalalatun ala ihtimamihi wa isyaratun ila wujubihi. Di kalimat itu terkandung petunjuk bahwa tasyahud dalam sholat punya kedudukan yang sangat penting, bahkan itu isyarat bahwa tasyahud itu wajib sebagaimana wajibnya Al-Fatihah. Tapi perlu kita ketahui ternyata tidak seluruh ulama berpandangan tasyahud dalam sholat wajib. Bacaan-bacaan sholat mungkin yang status kewajibannya itu terucapkan langsung oleh Rasul cuma Al-Fatihah. Itu pun tidak shareh. Al-Fatihah wajib terucapkan dari kalimat ucapan beliau, la sholata liman lam yaqra bi ummil kitab. Enggak ada sholat bagi orang yang enggak baca. Bahwa itu tidak sholeh, enggak jelas-jelas banget. Enggak ada sholat maksudnya apa? Enggak ada sholat yang sah atau enggak ada sholat yang sempurna, masih enggak jelas. Enggak ada satupun bacaan sholat yang Rasul bilang takbiratul ihram wajib. Kalau Rasul ucapkan begitu enggak ada, khilafiyah. Jadi di antara pemicu munculnya perbedaan pendapat khilafiyah, di antaranya karena dalil yang ada
tidak sharih, kalimatnya tidak qat'i, tidak jelas. Ulama yang berpandangan tasyahud akhir dalam sholat wajib itu mengambil dari stretching pointnya kalimat ucapan Rasul, yu'allimuna tasyahuda kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Itu pun bukan ucapan Rasul, sahabat Ibnu Abbas. Rasul mengajarkan tasyahud kepada kami sama seperti mengajarkan surah dari surah-surah Al-Quran. Di syarah Abu Dawud, summah tarafal ulama fi tasyahudi hal huwa wajibun am sunnatun. Di sana terdokumentasikan bahwa ternyata para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan tasyahud, wajibkah dia atau sunnah. Para jamaah selama ini meyakini tasyahud wajib atau sunnah. Kalau dianggap wajib, apakah di dua-dua tasyahud, tasyahud awal, tasyahud akhir, dua-duanya wajib atau bagaimana? Faqala Syafi'i, yarhamukallah, wa ta'ifatun. Berpandangan Imam As-Syafi'i dan sekelompok ulama yang lain, at-tasyahudul awwalu sunnatun wal akhiru wajibun. Imam As-Syafi'i dan sekelompok ulama yang lain berpandangan tasyahud yang awal, kalau tasyahudnya ada dua, itu sunnah. Tasyahud yang akhir wajib. Kalau tasyahudnya cuma satu, wajib. Ini Imam Asy-Syafi'i. Wa qala jumhurul muhaddisin, kebanyakan ulama-ulama hadis berpandangan huma wajibani, dua-duanya, tasyahud yang awal, tasyahud yang akhir, dua-duanya wajib. Wa qala Ahmadu, Imam Ahmad bin Hanbal, al-awwal wajibun wasani fardun. Yang pertama wajib, yang kedua fardu. Jadi ada ulama yang membedakan antara wajib dan fardu. Imam Syafi'i tidak membedakan, termasuk Imam Malik, wajib ya fardu, fardu ya wajib. Ulama yang membedakan antara wajib dan fardu dalam pandangan mereka ketika diteliti lebih jauh, wajib kata mereka itu sama dengan sunnah muakkadah, istilah Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Jika itu maksud Imam Ahmad, berarti sama dengan Imam Syafi'i. Tahiyat awal sunnah muakkadah, sunnah ab'ad, tahiyat akhirnya fardu wajib. Sebaliknya yang berpandangan tidak wajib atau fardu, waqala Abu Hanifah wa Malikun, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, kedua-dua ulama besar ini berpandangan huma sunnatani, dua-duanya sunnah. Tahiyat awal, tahiyat akhir sunnah. Cuma Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal yang berpandangan tasyahud akhir wajib. Imam Syafi'i, Imam Ahmad berbeda tasyahud awalnya, tapi sebetulnya mungkin nggak beda. Kalau yang dimaksud wajib oleh Imam Ahmad itu setara dengan sunnah ab'ad versi Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i menggolongkan bahwa tasyahud awal itu sunnah ab'ad,